warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Nadia. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan kelas 1B dengan NIM P27904124119. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada wanita dan juga pria, bagian internal dan juga eksternal. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada wanita, yaitu pada bagian internal. Pada bagian internal ini, yang pertama ada tuba falopi. Nah, tuba falopi ini berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma. Tuba falopi ini merupakan dua saluran kecil yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Selanjutnya adalah ovarium. Ovarium ini berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon seperti estrogen dan progesteron. Ovarium ini berbentuk oval dan terletak di kedua sisi rahim. Selanjutnya adalah ligamen ovarium. Ligamen ovarium ini berfungsi untuk menopang ovarium dan membawa pembuluh darah yang membawa nutrisi dan hormon stimulasi ke ovarium. Selanjutnya adalah cervical canal atau canalis cervicalis. Ini adalah sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan dan tempat keluarnya darah menstruasi. Selanjutnya adalah cervix. Cervix ini berfungsi sebagai barrier fisik untuk rahim atau uterus yang akan mencegah terjadinya aborsi akibat infeksi dengan cara mengisolasi janin dari lingkungan eksternal. Selanjutnya adalah vagina, yaitu saluran yang menghubungkan leher rahim dengan bagian luar tubuh. Vagina ini berfungsi sebagai tempat masuknya sperma dan saluran untuk melahirkan bayi. Selanjutnya adalah perimetrium. Perimetrium ini merupakan lapisan terluar rahim yang berfungsi sebagai pelindung rahim dan mengeluarkan cairan pelumas yang mengurangi gesekan. Selanjutnya adalah myometrium. Myometrium ini merupakan lapisan tengah rahim yang sebagian besar terdiri dari otot polos. Myometrium ini akan meregam dan berkontraksi selama kehamilan dan persalinan, memberi rahim kekuatan untuk berkontraksi dan mengeluarkan janin pada saat melahirkan. Selanjutnya yaitu adalah endometrium. Lapisan endometrium ini berfungsi sebagai tempat menempelnya sel telur yang telah dibuahi. Lalu selanjutnya adalah fimbriae yang berfungsi untuk menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium dan mendorongnya ke tuba falopi. Lalu selanjutnya yaitu adalah uterus. Uterus atau rahim, organ berongga berbentuk buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Rahim ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu cervix dan juga corpus. Selanjutnya adalah uterus fundus atau fundus uterus yang berfungsi untuk membantu menyeimbangkan hormon selama kehamilan dan melindungi janin. Fundus uterus ini adalah bagian atas dan terluas dari rahim. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi wanita pada bagian eksternal. Di bagian eksternal ini, yang pertama yaitu di sini ada mons pubis, yaitu adalah gundukan lemak yang terletak di depan tulang kemaluan dan merupakan bagian dari alat reproduksi wanita bagian luar. Nah, mons pubis ini berperan sebagai bantalan selama hubungan seksual dan memicu ketertarikan seksual. Lalu selanjutnya adalah klitoris. Bagian ini terdiri dari banyaknya saraf sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan seksual. Klitoris ini ditutupi oleh lipatan kulit yang disebut sebagai preutium yang berfungsi sebagai memberikan kenikmatan seksual. Selanjutnya adalah uretra. Uretra ini adalah bagian dari sistem perkemihan berupa saluran tipis yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandung kemih menuju ke lubang kencing. Selanjutnya adalah labia mayora, berada di sini dan juga ada di sini, kanan dan kiri. Merupakan bagian terluar dari sistem reproduksi wanita yang berfungsi untuk melindungi sistem reproduksi wanita bagian luar lainnya dari infeksi. Selanjutnya adalah clinical perineum atau perineum, yaitu menjaga integritas dasar panggul terutama pada wanita, menopang vagina, berperan dalam persalinan normal, membantu fungsi anal. Selanjutnya adalah prepuce atau percutium ini berfungsi pada wanita
Prepuce ini dikenal juga sebagai tundung klitoris yang berfungsi untuk melindungi gland klitoris dan merupakan bagian dari zona erotis yang sensitif. Selanjutnya adalah labia minora, ada di kanan dan kiri juga, yang berfungsi untuk melindungi lubang vagina dan uretra dari kekeringan, iritasi mekanis, dan juga infeksi. Selanjutnya adalah vagina, berada di sini, yang berfungsi sebagai tempat masuknya sperma dan saluran untuk melahirkan bayi. Selanjutnya adalah vestibul atau vestibulum. Vestibulum ini terdapat muara uretra, 2 lubang saluran kelenjar Bartolini, 2 lubang saluran skena, berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina pada saat bersenggama. Nah, selanjutnya adalah pudendal cleft atau celah pudenda ini berfungsi untuk melindungi struktur vulva yang lebih halus. Nah, celah ini terletak di antara labia mayora dan dilapisi oleh kulit di bagian luar dan lapisan sel basal di bagian dalam. Yang terakhir adalah anus. Anus ini adalah bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai pintu keluarnya feses atau tinja dari tubuh. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan sistem reproduksi pria bagian internal. Pada bagian internal pria ini, yang pertama di sini ada vas deferens. Vas deferens ini merupakan saluran yang terhubung dengan testis dan berperan penting dalam sistem reproduksi pria. Nah, fungsi dari vas deferens ini adalah menyalurkan sperma dari testis, tempat menyimpan sperma untuk dikeluarkan saat ejakulasi. Nah, selanjutnya adalah ampula vas deferens, yaitu berfungsi sebagai tempat penyimpanan air mani dan menghasilkan sekresi yang melembabkan sperma. Lalu selanjutnya adalah kelenjar prostat. Fungsi dari kelenjar prostat ini adalah mengeluarkan cairan alkali seperti susu yang mengandung asam sitrat yang berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap tekanan pada uretra. Selanjutnya yaitu di sini ada kelenjar Cowper. Nah, atau disebut juga dengan kelenjar bulbouretralis yang berfungsi untuk mengsekresikan cairan yang berfungsi sebagai pelumas. Sekresinya yang bersifat basah akan menyelimuti bagian dalam uretra sesaat sebelum ejakulasi, yang akan menetralisasi keasaman urin yang mungkin keluar. Selanjutnya adalah epididymis. Epididymis ini berfungsi sebagai saluran penghantar testis, mengatur sperma sebelum diejakulasi dan memproduksi semen. Selanjutnya adalah testis. Testis ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama membentuk gamet baru yaitu spermatozoa dilakukan di tubulus seminiferus. Lalu menghasilkan hormon testosteron dilakukan oleh sel interstisial. Kelenjar testis ini menghasilkan hormon FSH atau hormon perangsang folikel dan LH hormon luteinisasi. Hormon testosteron ini disekresi oleh testis, sebagian besar berkaitan dengan protein plasma. Selanjutnya adalah ureter. Ureter pada pria ini berfungsi untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Selanjutnya adalah kandung kemih, yaitu berfungsi untuk menampung dan mengeluarkan urin yang diproduksi oleh ginjal. Lalu selanjutnya adalah vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis ini berfungsi untuk menghasilkan cairan yang disebut semen sebagai pelindung spermatozoa selama ejakulasi. Vesicula seminalis ini mengeluarkan isinya ke dalam ductus ejaculatorius sehingga menambah semen ejakulasi serta mukosa. Selanjutnya yaitu adalah uretra. Uretra ini merupakan bagian dari sistem kemih yang berfungsi mengalirkan air kemih atau urin dari kandung kemih dan mengalirkan semen. Lalu selanjutnya adalah jaringan erektil. Jaringan erektil ini berfungsi untuk menjaga penis tetap tegak dan kaku
serta untuk mengantarkan sperma dalam hubungan seksual. Selanjutnya adalah gland penis. Gland penis atau kepala penis ini berfungsi sebagai tempat keluarnya urin dan juga air mani. Gland penis ini merupakan bagian ujung penis yang berbentuk mengerucut dan memiliki lubang saluran uretra. Yang terakhir yaitu adalah sistem reproduksi pria bagian eksternal. Yang pertama yaitu adalah kandung kemih. Kandung kemih ini berfungsi untuk menampung dan mengeluarkan urin yang diproduksi oleh ginjal. Lalu ada kelenjar prostat, sama seperti yang di internal. Fungsi kelenjar prostat adalah mengeluarkan cairan alkali seperti susu yang mengandung asam sitrat yang berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap tekanan pada uretra. Lalu ada uretra. Uretra ini merupakan bagian dari sistem kemih yang berfungsi mengalirkan air kemih dari kandung kemih dan mengalirkan semen. Selanjutnya adalah vas deferens. Vas deferens ini merupakan saluran yang terhubung dengan testis dan berperan penting dalam sistem reproduksi pria. Nah, fungsi dari vas deferens ini adalah menyalurkan sperma dari testis atau tempat penyimpanan sperma untuk dikeluarkan saat ejakulasi. Lalu di sini ada kepala penis atau gland penis berfungsi sebagai tempat keluarnya urin dan juga air mani. Lalu ada testis. Testis ini seperti yang di internal tadi, yaitu membentuk gamet-gamet baru, yaitu seperti spermatozoa dan menghasilkan hormon testosteron. Kelenjar testis ini akan menghasilkan hormon FSH dan juga LH. Lalu ada skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang tergantung di belakang penis tempat testis berada. Fungsi utama dari skrotum ini adalah membungkus organ reproduksi yang ada di dalamnya, yakni testis beserta komponen-komponen lainnya. Lalu yang terakhir ada lubang penis, yaitu lubang di ujung kepala penis yang berfungsi sebagai saluran keluar urin dan air mani. Sekian yang saya dapat sampaikan mengenai sistem reproduksi pada wanita dan juga pria, bagian internal dan juga eksternal. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.